podcast KPU Papua. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena beliau satu-satunya perempuan dalam kepemimpinan formasi anggota KPU Provinsi Papua. Kita sapa dulu. Selamat sore Ibu. Sore Ibu Erlin. Apa kabar Bu? Sehat. Puji Tuhan. Amin. Kelihatan semakin cantik dengan gaun batiknya. Iya. Tetap sehat ya Ibu ya? Dalam Sehat mengawal selalu. tahapan. Ya, kita berharap kita semua sehat selalu untuk melaksanakan semua tahapan demi suksesnya pemilu tanggal 14 Februari 2024. Luar biasa, harapan yang sama juga untuk Ibu untuk tetap berkarya mengawal tahapan sang sukses. Amin. Iya ya Ibu ya. Iya. Ibu Diana, teman pemilih semua ini mau tahu siapa sih sosok Ibu Diana ini sebagai seorang incumbent yang sebelumnya Ketua KPU Provinsi Papua, tapi juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Biaknumfor ya Ibu ya. Iya. Tentunya mempunyai banyak pengalaman. Apa yang membuat Ibu tergerak menjadi seorang penyelenggara? Ya, kalau ketika saya masuk sebagai anggota KPU di tahun 2003 ya, ketika itu ada pengumuman di RRI yang tersampai ke telinga saya, dan saat itu pun saya coba datang ke Pemda untuk mengambil formulir. Dan ketika ambil formulir itu saya mengisi, tetapi saat itu saya kayaknya masih buta terkait dengan politik. Tetap ini saya coba dulu karena keadaan persepsi kita sebagai perempuan, keadaan mereka katakan atau keluarga selalu mendeskripsinya bahwa untuk masuk sebagai seorang politikus itu tidak Diskriminasi ya? Ya, ada diskriminasi saat itu. Nah, terus saya coba tekuni apakah itu benar, ternyata tidak benar. Nah, ternyata ketika kita masuk dalam mekanisme sistem itu, lah integritas kita lah yang dilihat di situ. Bagaimana kita ketika masuk untuk mengawal pemilu dari tahun 2024, 2009, 2014 sampai saat ini. Dan kita tidak bekerja seorang diri, karena kita ditemani oleh sekretariat, staf, dan juga semua pihak yang ada, stakeholder yang ada. Ada Bawaslu, ada pemerintah, ada TNI Polri, dan disitulah ada beraneka ragam kesukuan yang kita jumpai ketika kita turun di lapangan. Dan persepsi-persepsi itu ketika kita turun dan kita menjelaskan bagaimana seorang penyelenggara seperti apa, dan bagaimana peserta pemilu itu seperti apa, bagaimana pengawas pemilu itu seperti apa, dan mereka sangat paham dan puas dengan mekanisme kerja dari setiap pemilu sebagai yang mengawal bahkan sebagai penyelenggara. Luar biasa ya Iya. Ibu ya. Itu motivasi tersendiri, ternyata diskriminasi untuk perempuan dalam mengambil peran sebagai penyelenggara itu tertepiskan ya Ibu ya. Nyatanya Ibu bisa hadir dan duduk di sini sebagai narasumber itu, saya rasa itu juga merupakan pekerjaan Tuhan untuk Ibu ya. Amin. Ibu Diana sebagai koordinator divisi perencanaan data dan informasi, cerita sedikit kepada teman pemilik, sebenarnya pekerjaan Ibu seperti apa sih di divisi ini, perencanaan data dan informasi? Memang kalau untuk perencanaan ya, kalau perencanaan itu ketika kita duduk di divisi ini tidak segampang itu, karena kita harus membuat perencanaan yang baik, manajemen yang baik. Dalam masuk dalam tahapan-tahapan ya, kita mulai membuat anggaran. Anggaran itu bersumber dari mana? Apa APBN atau APBD? Itu terkait apakah itu pemilu legislatif, presiden, atau pemilu kepala daerah. Ya, seperti itu. Maka sumber dananya bisa didapat dari APBN maupun di APBD. Seperti apa? Itu kita akan kembali kepada regulasi kita. Nah, kalau data sendiri? Kalau kita kerjakan data, ya prinsip yang ada di dalam undang-undang pertama, kita harus akomodir hak warga negara. Hak warga negara seperti apa? Yaitu mereka yang berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan seperti KTPL. Karena pendaftaran untuk masuk sebagai daftar pemilih itu kami lakukan coba berbasis de jure, yaitu kita de jure, bukan de facto. Jadi de jure itu kita akan lihat dokumen dari setiap warga. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman kami, yaitu Pantarle. Ketika
ketika itu mereka lakukan coklat. Jadi mereka lakukan pencocokan. Data itu kami dapat dari mana? Karena kami hanya sebagai user. Sedangkan yang mempunyai data adalah dari pemerintah. Jadi data itulah yang dikenal dengan DP4. Nah, DP4 itulah yang disandingkan dengan pemilu terakhir itu 2019, lalu dimutakhirkan dan diperbaharui data kita dengan coklat dan dinaikkan menjadi data DPS. Ketika menjadi DPS, kita umumkan kepada semua warga untuk melihat apakah masih ada terdapat data ganda atau di bawah usia 17 tahun atau TNI Polri atau mereka yang sudah meninggal. Kita minta tanggapan dari masyarakat. Jadi data itu kita perbaiki menjadi daftar pemilih hasil perbaikan yang kemudian kami tetapkan sebagai DPT. Nah, penjelasannya sudah sangat jelas ya teman pemilih semua. Nah, selanjutnya setelah DPT, apakah ada tahapan selanjutnya? Ada tahapan selanjutnya. Ini pertanyaan baik sekali nih. Yang sekarang kami lagi kerjakan, yaitu DPTB. DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini warga yang sudah terkafir atau sudah terdaftar dalam DPT oleh karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal atau di TPS tujuan, bisa kita layani supaya yang bersangkutan bisa terakomodir untuk menggunakan hak pilihnya, dan hak dari warga tersebut bisa disalurkan pada tanggal 14 Februari. Nah, itu termasuk pindah memilih ya Ibu ya? Iya, itu sudah termasuk. Mekanisme pindah memilih itu seperti apa itu? Kalau mekanisme pindah memilih ini, kalau menurut Undang-Undang Pemilu itu Amin 30 berakhirnya tanggal 15 Januari. Nah, ada 9 indikator, yaitu mereka yang pada saat itu karena jalan dinas, atau tugas belajar, atau rehabilitasi, narkoba. Yang di penjara juga? Iya, di lapas. Di lapas iya, ya? itu yang kita benar. kenal dengan TPS khusus. Atau mereka yang pindah domisili. Nah, ini semua yang kita minta kepada semua warga supaya karena dalam keadaan tertentu mereka tidak bisa menggunakan hak pilih, ya datanglah ke KPU atau bisa datang juga ke teman-teman kami yang ada bekerja di kelurahan atau desa yang kita kenal dengan PPS. Atau ya PPD. Nah, itu kita sudah hampir 3 bulan ini kita sudah lakukan itu. Hari kerja ya, ingat itu. Karena biasa mereka buka jadwal kerjanya mulai dari tanggal 8, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore di hari kerja. Jam 4 sore ya? Iya. Di hari kerja ya teman pemilih. Nah, setelah DPTB ini, apakah masih ada lagi proses yang dibuka lagi untuk bisa mengakomodir suara teman pemilih semua? Ada, itu kita kenal dengan DPK. DPK ini adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini mereka itu tidak terdapat dalam DPT, mereka juga tidak terdaftar di dalam DPTB. Tapi mereka ini tetap kita akomodir karena hak dari warga itu tetap kita akomodir supaya bisa tersalurkan di tanggal pemungutan suara tanggal 14. Prinsipnya kami seperti itu. Iya. Tantangan tersendiri dalam mengolah data pemilih ini Ibu, bisa diceritakan satu pengalaman saja dalam pengolahan data pemilih sampai terbentuknya data pemilih tetap ini? Iya, teman-teman Badan Health yang kita kenal itu Pantarli ya. Pantarli ya. Iya, mereka yang lakukan coklat. Ya, saat itu mereka lakukan coklat itu biasa kami petakan. Kami petakan wilayah perkotaannya seperti apa, pedesaan seperti apa, lembahnya seperti apa, yang menggunakan transport udara itu seperti apa, laut seperti apa, itu kami sudah petakan. Kami petakan dan kami minta kepada teman-teman untuk bagaimana mereka menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Ada wilayah-wilayah yang bisa mereka jalan kaki juga, ada sampai bisa 6 hari, bisa bagaimana mereka datangi kampung tersebut untuk mendata mereka. Oleh karena kita mau menjaga hak dari warga tersebut. Walaupun kampung supaya biar itu terjangkau. penduduknya sedikit pun tetap akan dikunjungi ya. Tetap kami datang. Teman-teman kami itu datang bisa berjalan kakinya bisa sampai 6 hari. Bisa mereka datang untuk bertemu dengan warga tersebut. Luar biasa teman pemilih semua. Betapa berharganya satu suara ya Ibu ya. Iya, sangat. Itu memang diakomodir oleh KPU melalui petugas Pantarli ya. Iya.
Memang kita kesulitan juga ya, karena hampir ada beberapa tempat yang kita kesulitan karena administrasi kependudukannya sulit. Tetapi ketika kita temukan itu, kami ada upaya. Jadi ketika itu karena kami tahu tupoksi itu ada pada Dukcapil, ketika balik kami datang ketemu dengan Dukcapilnya. Kami sampaikan ini, kita surati, kita lampirkan nama-nama tersebut, kita sampaikan bahwa ini ada berapa jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman. Dan memang mereka sangat proaktif, yaitu Dukcapilnya. Mereka datang dan melakukan layanan perekaman. Dan itu kami bangga ya, bersyukur sekali karena dari hasil coklit dari teman-teman itu ternyata ada upaya dari kami. Dan dari upaya yang kita datang untuk komunikasi, koordinasi dengan Dukcapil, ternyata mereka cepat untuk progres melakukan layanan perekaman yang luar biasa. Kalau pindah memilih itu sudah dilaksanakan mulai kapan? Atau nanti pada saat pemilihan? Kalau pindah memilihnya kita sudah lakukan ketika sudah penetapan DPT-nya. DPT? Di tanggal 2 Juli kami sudah mulai dengan melayani warga pindah memilih. Satu lagi Ibu, tolong sampaikan kepada teman pemilih semua yang mungkin mendengar ini dan pengen mau pindah memilih, diajakin dong. Ya, teman pemilih, di saat ini kami dari KPU buka layanan pindah memilih. Kita minta kepada warga yang dikarenakan dalam keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS asal atau TPS tujuan, bisa datang ke teman-teman PPS atau di KPU untuk mengunjungi dan menyampaikan alasan mengapa saya mau pindah memilih dengan mengambil KTPL atau kartu keluarga. Jikalau di salah satu instansi kita berharap mengambil bukti dukunnya dari pimpinan dari institusi di mana Bapak bekerja atau belajar, bisa menyampaikan kepada kami di PPS atau KPU. Nanti kami akan melakukan verifikasi dan kami masukkan dalam format kami, yaitu format A, agar bisa terupdate dan bisa menggunakan hak pilih. Dan di situ pun akan kami masukkan dalam aplikasi kami, yaitu aplikasi Sidali. Dan di situ pun juga bisa kita ketahui berapa jumlah surat suara yang akan digunakan. Terkait dengan hal ini kita akan melihat apakah yang bersangkutan pindah memilih antara kabupaten atau provinsi atau antara distrik, tetapi itu kita akan akomodir sepanjang tidak menyalahi hukum, tidak sesuai dengan regulasi kita tidak lakukan, tapi sepanjang sesuai dengan regulasi tetap kita akomodir agar warga yang ada di tanah Papua tetap terakomodir dan dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Demikian. Iya, teman pemilih semua, itu penyampaian yang sangat luar biasa dari Ibu Diana. Satu lagi Bu, apa harapan Ibu untuk suksesnya pemilu 2024? Mari kita sama-sama kawal pemilu tahun 2024 agar menjadi pemilu yang berkualitas, kredibilitas, dan ada kepastian hukum. Teman pemilih semua, tidak hanya teman pemilih, namun penyelenggara, bahkan juga ada peserta. Melihat sosok Ibu Diana sebagai teladan dan panutan, apa pesan khususnya untuk kaum perempuan dalam keterlibatannya mensukseskan pemilu 2024? Hai perempuan, dalam pemilih perempuan yang cerdas, mari kita mulai dari sekarang. Dengan evaluasi tahun 2019, ketika itu kita menemukan kasus-kasus yang susah untuk kita menyalurkan dan menyampaikan kepada Bawaslu atau menyampaikan kepada KPU. Sekarang media sosial sudah sangat terbuka ke publik. Kami berharap itu digunakan dengan baik agar ketika itu ada beberapa kasus yang ditemukan, teman-teman bisa mengawal suaranya mulai dari tingkat TPS sampai ketika kami di KPU menetapkan teman-teman perempuan sebagai caleg di lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi legislatif ya. Luar biasa. Ada penegasan lain? Ya, kami minta kepada pemilih agar segera mengecek aplikasi kami, karena kita KPU sudah menyiapkan instrumen yang luar biasa, yaitu aplikasi cek
DPT online. Karena di situ ada titik koordinatnya, alamat TPS-nya. Karena kita berharap jangan Amin 1 atau Amin 2 lalu warga datang untuk mengecek apakah saya memilih di TPS mana. Lalu ketika itu lihat ternyata saya dapat di TPS ini sangat jauh, TPS 2 atau TPS 3 sangat jauh. Kita mengakomodir Bapak Ibu sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP, tetapi berbasis kelurahan atau desa. Jadi ketika itu kalau memang tidak terdaftar di TPS 1, mungkin ada di TPS 2. Kalau TPS 2 tidak ada, mungkin ada di TPS 3. Jadi jangan berkecil hati, tetaplah mulai sekarang mengecek alamat TPS. Kalau memang belum sesuai atau sudah sesuai, bisa datang dan menyampaikan kepada RC kami di KPU dan kami siap untuk melayani. Teman pemilih semua, penjelasan yang sudah sangat jelas dari Ibu Diana selaku Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Papua. Terima kasih Ibu Diana sudah berkenan hadir di podcast KPU Papua. Sama-sama Ibu Herlin. Sukses dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati. Amin. Kapan-kapan kami undang lagi ya Ibu. Ya, kalau sudah dibuat kopi pasti kita hadir. Iya. Iya. Terima kasih teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast KPU Papua episode kali ini. Tetap untuk menyaksikan episode selanjutnya tentunya di kanal YouTube KPU Provinsi Papua. Jangan lupa untuk tetap memberikan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Karena dengan begitu teman pemilih semua turut serta membantu tim podcast kami untuk mengupdate informasi-informasi kepemilian di tanah Papua. Saya Herlin, pamit undur diri. Dan terimalah salam dari kami, KPU melayani untuk Papua, pemilih berdaulat, Papeda.